Sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita satukan hati dalam doa, mohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa, karena penyertaan dan kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Untuk berkat kekuatan kesehatan atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan terlebih lagi untuk karunia persekutuan-Mu dalam jemaat-Mu di GKP Nasir Bojong Sari, dalam persekutuan kaum perempuan. Biarlah Tuhan selalu jaga dan pelihara kami di tengah segala hal yang terjadi di sekitar kami. Kami tetap dikuatkan untuk selalu menjaga relasi, terlebih lagi juga membangun ikatan-ikatan yang ada, serta boleh membantu saudara-saudara kami di sana yang mungkin dalam kondisi kesulitan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan sertai kami. Dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-33 sampai ke-34. 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Masih di bawah judul Kebesaran Salomo. Saya akan bacakan buat kita. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya ini. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, menaruh dalam hati kita dan melakukan dalam hidupnya. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa ya sudah beberapa bulan kita tidak bersama-sama dalam ibadah, baik ibadah umum minggu maupun ibadah kategorial kaum perempuan. Mungkin ada rasa rindu ya, tapi biarlah itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bersama-sama boleh bersekutu. Bagian firman Tuhan pada saat ini bicara tentang bagaimana Salomo diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan dalam dia boleh memimpin umatnya. Dan lewat hikmat yang dia terima itu, dia bercerita tentang berbagai macam kebijaksanaan. Salah satunya dia bicara tentang bagaimana relasi antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Bagaimana manusia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari alam sekitarnya. Karena alam sekitar adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Tanpa lingkungan hidup kita tidak akan bisa hidup. Sebab lewat lingkungan lah kita kemudian mendapatkan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh diri kita. Namun keserakahan manusia kemudian merusak, menghancurkan alam, membuat alam yang tadinya indah, alam yang tadinya menjadi sarana bagi segala kebutuhan manusia menjadi rusak, dan itu berakibat pada kebinasan manusia sendiri. Sebagai contoh apa yang kita sedang alami saat ini, bagaimana pergumulan hidup kita yang tidak pernah habis karena berbagai macam kendala, baik bencana alam, banjir, longsor, dan yang sekarang sedang terjadi pandemi corona, yang dikatakan bahwa ini terjadi karena penularan dari binatang yang kemudian kena kepada manusia. Kenapa seperti itu? Tidak bisa dipungkiri, semua terjadi karena manusia yang melebihi kapasitasnya dalam dia boleh menikmati, dalam dia boleh mempergunakan berkat Tuhan. Yang terjadi adalah keserakahan dan menghancurkan alam sekitarnya. Makanya pengundulan hutan yang menyebabkan banjir dan longsor, juga kebakaran hutan yang menyebabkan berbagai macam permasalahan, antara lain
kekurangan bahan makanan, dan juga terakhir bagaimana manusia tidak bisa menjaga alam sekitarnya dengan mengeksploitasi binatang, mengeksploitasi tumbuhan, buang sampah sembarangan, dan ini membuat lingkungan akhirnya tidak terjaga dan akhirnya itu membuat manusia sendiri yang binasa. Nah, bagian bacaan kita saat ini bicara tentang bagaimana lingkungan hidup yang diberikan oleh Allah itu bukan menjadi milik manusia secara pribadi, tetapi juga harus menjadi bagian yang boleh dirasakan oleh ciptaan yang lain dengan cara kita menjaga, memelihara. Ya benar, kitab Kejadian memerintahkan manusia, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dan memelihara, untuk merawat, bukan kemudian mempergunakan tanpa tanggung jawab. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sekarang. Ya, bagaimana kita, khususnya kaum perempuan, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjaga kelestarian alam? Bagaimana kita menjaga kelestarian alam bagi diri kita, bagi juga anak cucu kita ke depan. Sebab tanpa lingkungan yang baik akan tidak berjalan baik juga kehidupan kita. Ya, sebagai contoh misalnya banjir yang kita alami kemarin baik di Jakarta awal Januari maupun yang terjadi di Bojongsari kemarin, kita percaya bahwa semua itu karena kesalahan manusia. Kita diingatkan kembali, ayo kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan alam sekitar kita, karena semuanya juga bagi kebaikan hidup kita. Terlebih lagi kita di Bojongsari dan sekitarnya, di Karawang, di Cikarang, bagaimana kita diminta untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita. Mari kita lestarikan sambil kita terus juga berusaha untuk menumbuhkan, ya, antara lain kita bisa menumbuhkan atau menanam pohon, memelihara tanaman-tanaman hijau bagi lingkungan, ya, bagi udara yang sehat dan berbagai macam hal. Terlebih lagi tadi kita diminta lewat bacaan kita pada saat ini, lewat kebijaksanaan, hikmat yang diberikan oleh Salomo tadi, kita diminta untuk menjaga, memelihara ciptaan Tuhan, karena ciptaan Tuhan adalah menjadi juga bagian yang harus kita jaga dan pelihara bagi kelangsungan hidup kita juga, dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dan mampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kami dimampukan untuk boleh menjaga dan merawat lingkungan kami. Karena kami percaya bahwa lingkungan hidup, alam sekitar kami diberikan Tuhan untuk menjadi juga berkat bagi kami. Berkati kami kaum perempuan dalam pandemi corona ini, kami tetap diminta untuk boleh menjaga diri kami, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan penularan penyakit, dan juga terus berusaha untuk membangun kebaikan-kebaikan lewat membantu sesama, lewat relasi yang kami bangun kepada saudara-saudara kami lintas agama, dan berikan juga hikmat kami boleh menjaga keluarga kami dengan baik. Terima kasih Bapa, persekutuan kami biar Engkau terus kuatkan dan utuhkan dan pelihara serta jaga kami untuk terus boleh melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita.